siang Pak Edi. Selamat siang, Bu. Bolehkah saya mengganggu waktunya Pak Edi? Saya ingin bercerita tentang anak-anak di kelas perwalian Bapak. Baik, Bu. Silahkan. Saya apa yang akan Ibu utarakan atau ceritakan kepada saya terkait dengan murid-murid di perwalian saya. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas perwalian Bapak antusiasnya dalam menerima pembelajaran dari saya kurang dan dalam mengumpulkan tugas juga kurang, hanya 50%, Pak. 50%. Baik, jadi menurut Bu Fitri, apa yang diharapkan dari pembicaraan pada siang hari ini? Ya, saya berharap solusi dan permasalahan tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Bu Fitri, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Fitri selama ini? Kalau saya ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid jadi kurang antusias dengan pembelajaran saya, pertama mungkin saya sepertinya sedikit membosankan ya Pak, karena saya hanya Ya. ceramah, monoton, terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan kelas. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid dari perwalian saya ini antusias dalam pembelajarannya, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan, seperti yang saya lakukan. Wah, betul. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat nanti murid-murid itu dapat belajar dengan mengasihkan, kemudian tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, mungkin pembelajaran harus terpusat pada murid dan murid diminta lebih aktif, dan mungkin bisa juga saya menggunakan games-game atau ice breaking yang menarik agar antusias murid bisa meningkat. Halo Pak Edi, jaringannya Pak Edi atau jaringan saya? Cek. Cek Pak Edi. Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid harus diminta lebih aktif dan saya bisa menggunakan games atau ice breaking untuk pembelajaran agar lebih menarik supaya anak lebih antusias. Lalu, mengenai yang diberikan kepada murid, apa yang Suaranya putus-putus Pak. kurang antusias ya? Cek. Pun Pak, suaranya tadi putus-putus. Kenapa sinyal HP nggak usah pakai, kalau nggak ada wajahnya ya gimana? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid dan murid diminta aktif. Kemudian saya bisa menggunakan ice breaking atau game agar pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu,
apakah yang menyebabkan sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya Ya dan juga mungkin kurang antusias dalam pembelajaran itu? ya mungkin karena saya terlalu banyak memberi tugasnya Pak. Jadi murid jadi kurang antusias kebanyakan yang saya berikan terlalu bertumpuk seperti itu. Kalau boleh, kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ini? Yang sementara saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Pak ya sumber belajar selain buku teks. Kita kan sekarang ada YouTube, ada blog, tulisan di internet, artikel, ada aplikasi yang sedang tren saat ini, ada TikTok, ada IG. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa yang rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, yang pertama saya akan merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan sumber belajar yang beragam yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan uh, numpuk tugas terus. Jadi nanti murid bisa memilih sesuai minat dan bakat mereka mana produk yang mereka hasilkan bisa berupa drama, lagu, puisi, pantun atau bisa laporan digital seperti itu Pak. Bagus sekali, Bu. Rencana Ibu. Mudah-mudahan semua yang direncanakan Ibu dapat hasil. Dan saya ingin bertanya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid dapat menjalankan merdeka belajar dan saya bisa membuat murid senang dengan kegiatan eksplorasi tersebut tanpa adanya unsur paksaan. Jadi, murid lebih merdeka untuk memilih sumber belajar mana yang mereka senangi. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua komitmen dan rencana Ibu dapat berjalan sesuai harapan Ibu. Ya, terima kasih Pak Edi atas waktunya mau berbagi dan sharing dengan saya. Semoga kita akan selalu menjadi guru yang dirindukan murid-muridnya. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas sharing baiknya hari ini. Ampun ya Pak, saya